Kalau kita lihat orang teroris, itu bukan atas nama jihad. Karena jihad yang dilakukan oleh Nabi, bahkan ketika Nabi berperang, itu dilarang oleh Nabi membunuh pendeta mereka. Kalau Nabi berperang, Nabi melarang membunuh anak-anak. Nabi melarang menghancurkan hal-hal yang penting di situ yang menjadi kehidupan masyarakat. Tapi kalau teroris kan enggak. Semua apa-apa dihancurkan, tidak peduli. Yang penting mengatasnamakan bahwa dia harus diperangi dengan landasan bahwa kita mendapatkan surga. Nah, logika berpikir itu kita akan bertanya, agama manapun pasti anti kekerasan, terlebih ajaran Islam. Nah, ada 3 alasan yang bisa kita lihat. Sederhana sekali, bahwa Islam itu menolak kekerasan, anti damai dan sebagainya. Pertama, Islam itu ajaran Nabi selalu dimulai dengan salam. Assalamualaikum. Jadi Nabi kan menganjurkan kalau kita bertemu dengan umat Islam, maka ucapkanlah salam. Itu artinya Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwa sampaikanlah rasa damai, keselamatan kepada manusia untuk mendoakan agar kita mendapatkan keselamatan, kedamaian dalam hidup. Kenapa itu dianjurkan oleh Nabi mengucapkan salam? Itu berarti Nabi itu yang kita harus sampaikan kepada orang lain adalah sesuatu yang baik. Kalau kita bertemu dengan orang, menyapa dengan orang dengan sesuatu yang baik, itu secara psikologi mereka akan merasa hidupnya tenang, mereka merasa dihargai dan dihormati. Sehingga Nabi mengajarkan itu. Dengan logika itulah kemudian kalau ajarannya Islam itu menganjurkan salam, maka mustahil Islam itu menyebarkan kebencian terhadap sesama manusia. Jika salam itu adalah awal Islam, maka damai itu adalah nafas Islam. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat misalkan begini. Nabi itu tidak pernah menghormati orang itu karena agamanya. Nabi itu menolong orang tidak pernah menolong karena agama seseorang, karena suku seseorang. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, tolonglah seseorang, hargailah seseorang, hormatilah seseorang, karena dia manusia sama seperti kita yang diberi nafas oleh Tuhan dalam hidup ini. Sehingga jika salam adalah awal Islam, maka damai itu, kebahagiaan itu, kasih sayang itu adalah sumber nafas dalam Islam. Jadi itu indikator pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, kita bisa lihat bahwa kita punya masjid. Masjid itu adalah simbol ketenangan, bukan medan provokasi. Satu-satunya, mohon maaf, rumah ibadah yang semua orang bisa mengakses itu, bahkan mungkin 24 jam itu hanya masjid. Bapak Ibu kalau misalkan di rest area kadang-kadang itu kan kita nyari masjid, bukan tentang untuk sholat loh. Entah nyari toiletnya, tidur-tiduran di situ, istirahat dan sebagainya. Maka masih sebenarnya memberikan ruang ketenangan, keterbukaan kepada setiap orang bahwa siapapun bisa merasakan kedamaian itu. Bahkan di masjid juga orang belajar diam untuk merenung, bukan untuk memaki-maki. Tapi persoalannya mungkin kita akan bertanya, kok ada kadang-kadang di mimbar-mimbar orang teriak-teriak, ceramah, memaki-maki dan sebagainya. Ya betul ada, tapi itu bukan ajaran Islam. Itu oknum yang mengatasnamakan Islam, karena Nabi sendiri tidak pernah sekalipun dalam ceramahnya itu memaki-maki orang. Kalau Nabi mau mengajak orang, pasti dengan cara yang baik. Jika tempat paling suci saja mengajarkan tentang kedamaian dan ketenangan, maka mustahil Islam itu mewariskan kekerasan. Jadi simbol masjid itu adalah ruang hati kita. Di situ kita menyembah, di situ kita menundukkan diri kita, di situ ada dialog. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi, ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu sejarah Muharram itu, pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah masjid. Kenapa? Nabi tahu bahwa salah satu untuk mengubah pola pikir mindset masyarakat itu, salah satu caranya adalah kumpulkanlah di masjid. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita masuk di lingkungan, pindah rumah misalkan,
pindah komplek misalkan perumahan, cara paling efektif untuk bergaul dengan orang, masuklah di masjid itu untuk jadi pengurus. Kenapa? Karena di situ kita akan selalu berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi sebenarnya masjid itu adalah simbol kedamaian, kasih sayang, ruang terbuka bagi setiap orang untuk menjalin hubungan silaturahmi. Hadirin sekalian, itu adalah simbol yang kedua. Masjid adalah simbol ketenangan, bukan medan provokasi. Yang ketiga adalah dalam Islam itu ada ajaran tentang tolong menolong. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini: tangan yang membantu itu, tangan yang suka menolong itu, meringankan beban orang, itu lebih dekat ke surga daripada kaki yang melangkah sendiri ke masjid tapi tidak peduli orang lain. Karena dalam tolong menolong itu ada pembebasan dari ego kita. Saya sering sampaikan begini, kenapa orang kaya itu harus peduli terhadap orang miskin? Itu cara Allah untuk melepaskan sekat ego di dalam diri manusia, sikap rakus di dalam diri manusia. Kalau dalam bahasa sufi itu menyatakan orang yang suka menolong orang lain itu adalah orang yang membebaskan dirinya dari egonya dan dekat dengan Tuhan itu. Jadi tangan yang suka membantu, hati yang suka lapang menolong orang karena mereka butuh, itu adalah lebih dekat ke surga daripada kaki yang sering melangkah ke masjid, kaki yang sering melangkah umroh tapi tidak peduli pada orang lain. Karena yang dikehendaki dari semua ibadah kita adalah apakah peduli terhadap sesama manusia. Hadirin sekalian, makanya Nabi SAW katakan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah akan membantu seseorang selama orang itu mau membantu orang lain. Jadi salah satu doa yang paling makbul di hadapan Allah, tanpa harus kita bermunajat di malam hari, mengangkat kedua tangan kita, adalah bantulah orang yang lemah, karena disitulah Allah hadir dan pasti suatu saat kita juga akan butuh pertolongan. Dan kesulitan itu akan selalu dibukakan oleh Allah pada mereka yang mengurangi kesulitan orang lain. Malah sebaliknya, kalau orang suka membebani orang lain, maka siklus itu akan terjadi pada dirinya. Satu contoh kecil sekali ya, Nabi itu paling tidak senang terhadap orang yang suka membebani orang lain. Dalam sebuah riwayat, ini mungkin sehari-hari terjadi di diri kita, di lingkungan kita. Nabi pernah marah besar terhadap sahabatnya yang sering mengimami sholat subuh, tapi sholat subuhnya lama sekali dia bacaannya. Tampak dia melihat kondisi psikologis bahwa yang di belakangnya itu adalah orang-orang yang tidak mampu, orang yang tua. Makanya pelajaran bagi imam sholat itu tidak perlu semerdu apa bacaan panjangnya. Yang penting adalah kita melihat situasi dan kondisi jamaah. Apa yang dipesankan Nabi, kemarahan Nabi itu, Nabi tidak mau melihat orang terbebani walaupun dalam urusan ibadah karena apa yang kita lakukan. Apalagi dalam hal menyangkut lingkungan sosial kita, cara kita bergaul dan seterusnya. Jadi tiga hal ini yang kita bisa lihat, bahwa kalau ada orang yang mengatakan kok semakin banyak orang yang meninggalkan agama hari ini karena agama itu dianggap menyusahkan. Mohon maaf, banyak orang yang memilih jalan hidupnya ateis itu karena merasa agama tidak mampu menyelesaikan hidupnya. Padahal itu adalah persepsi yang keliru. Yang jelas bahwa kenapa Rasulullah itu datang kepada manusia, itu untuk memastikan bahwa manusia harus bahagia, harus terarah hidupnya. Makanya kalau kita lihat dalam salat kita itu sehari semalam, itu 17 kali kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kalau kita lihat tafsiran al-mustaqim di situ adalah ad-dinul Islam, yaitu agamalah Islam yang kemudian mengarahkan kita, hidup kita terarah. Artinya apa? Kalau orang semakin jauh dari agama, yakinlah hidupnya tidak akan terarah. Hadirin
jemaah sekalian. Karena itu 3 pondasi dasar Islam yang diajarkan Nabi dan masih banyak hal yang lain. Maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk merawat Islam itu. Karena kalau orang menganggap Islam radikal misalkan, Islam itu mengajarkan kekerasan, maka tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada mereka. Bukan hanya dalam bentuk ucapan kita, tapi tindakan kita. Karena orang mampu mengubah seseorang itu bukan karena atas dasar ucapan kita, tapi atas dasar keteladanan. Rasulullah itu bisa mengubah manusia, itu bukan faktor utamanya karena beliau pandai berretorika, pandai ceramah, tidak. Tetapi keteladanannya lah yang dilakukan oleh Nabi. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah mungkin sering kita dengar, kita harus merawat 3 hubungan persaudaraan kita. Yang pertama ada yang disebut dengan ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Persaudaraan antar sesama manusia tanpa memandang agama, apa suku orang, apa ras orang, apa bangsa orang. Allah boleh saja, Allah mampu menciptakan kita satu suku, satu bangsa, satu agama, tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Ternyata di balik perbedaan itu, Tuhan Allah itu menghendaki kita bahwa semakin kita banyak melihat perbedaan, semakin dituntut kita untuk bijak menyikapi sesuatu. Semakin banyak perbedaan yang kita lihat, semakin banyak sudut pandang yang bisa kita renungi dan bisa dijadikan pegangan dalam hidup kita. Kita beda keyakinan tapi satu. Kita beda keyakinan, beda suku, beda bahasa dan sebagainya. Di sini saja mungkin itulah menariknya di Indonesia. Di Indonesia, Pak, salah satu yang membuat kita dikenal orang itu adalah dialeknya. Kita tahu bahwa ini orang Sulawesi, kita tahu bahwa ini orang Sunda, kita tahu bahwa ini orang Madura, kita tahu bahwa ini orang Batak dari segi dialek mereka. Berpuluhan-puluhan tahun orang merantau, kalau dia pernah besar di kampung, maka dialeknya itu tidak akan pernah hilang sama sekali. Itu hanya terjadi di Indonesia dengan dialek ya. Itu tanda apa? Bahwa keberagaman itu menjadi satu penanda bahwa itulah karakter seseorang. Maka kita beda keyakinan, tapi kita satu dalam rasa lapar, sakit dan harapan. Ukhuwah insaniyah kemanusiaan itu mengingatkan kita bahwa penderitaan itu tak punya agama. Artinya apa? Bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan mereka, bahwa kita statusnya sama, bahwa rasa sakit itu semua orang pasti mengalami, bahwa semua orang harus dihormati, bahwa semua orang harus dihargai. Makanya Imam Ali katakan begini, An-nasu ajza'ul linnas. Manusia itu adalah bagian dari manusia yang lain. Faman adarra bi akhihi falaysa minan nas. Siapa yang menyakiti saudaranya, maka bukan bagian dari manusia. Di dalam Islam, Pak, kalau kita lihat ayat Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah itu memaafkan orang yang dizalimi, atau yang diperintahkan adalah meminta maaf terhadap orang yang dizalimi. Kalau kita lihat hadis Nabi, pesan Allah itu, kenapa justru yang diperintahkan adalah maafkanlah orang yang pernah menzalimimu. Wa'fu amman zalamaka. Bukan minta maaflah terhadap orang yang engkau pernah zalimi. Justru posisi korban yang diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan. Wal 'afina 'anil nas, maafkanlah saudaramu yang pernah menzalimimu. Itu salah satu tanda bahwa Allah itu melihat seseorang itu, bahwa pintu maaf, ruang hati yang terbuka itu adalah posisi yang mulia di sisi Allah, walaupun kita dalam keadaan sakit. Tapi walau bagaimanapun Allah memerintahkan untuk meminta maaf, tapi hati-hati, Allah juga melarang keras, jangan pernah menyakiti, menzalimi orang lain. Karena apa? Hati yang paling dekat dengan Allah itu bukan hati yang memohon kepada Allah, tapi hati yang pernah dizalimi. Makanya Allah perintahkan itu, maafkanlah orang yang pernah menzalimimu.
Jadi kemanusiaan itu adalah cermin akhlak seseorang. Kalau kita ingin melihat seseorang itu, lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang lain. Ada dua hal kalau kita mau melihat karakter asli seseorang. Kita punya teman misalkan, punya kenalan, dua karakter asli dia itu. Pertama, lihatlah bagaimana di lingkungan kerjanya, mohon maaf. Itu akan terlihat watak asli seseorang. Bisa jadi di lingkungan sosial dia, itu berbeda cara bergaul dia di lingkungan pekerjaannya. Yang kedua, watak asli seseorang paling fundamental itu adalah lihatlah bagaimana sikapnya di rumah. Mungkin kita semua Bapak Ibu hadirin termasuk pribadi, kalau di rumah mungkin terhadap orang lain kita bisa menahan emosi. Karena kita bisa menjaga image misalkan, masih bisa menahan diri karena mungkin merasa tidak enak dengan orang lain. Tapi apakah di rumah itu apa yang kita tahan bisa juga kita terapkan di lingkungan rumah kita? Makanya 2/3 agama itu sebenarnya ada pada di rumah kita masing-masing. Mampu gak kita menghormati? Mampu gak kita menahan amarah? Mampu gak kita berbuat baik dan sebagainya? Karena di situ tidak ada lagi kita merasa tidak enak, karena hanya terjadi di lingkungan kita. Jadi dua hal itu yang perlu kita lihat. Makanya kata Imam Ghazali, bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ini menandakan bahwa ukhuwah insaniyah itu adalah salah satu prinsip mendasar ajaran Islam. Yang kedua, ini percepat, adalah ukhuwah wataniyah, hubungan kita sesama anak bangsa. Persaudaraan karena kita satu tanah air, satu nasib kita beda suku, tetapi kita masih dalam satu napas kira bendera Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kadang rasa nasionalisme kita itu lebih besar ketimbang kita merasa satu agama. Saya ulangi, nasionalisme kita itu kadang lebih di atas ketimbang rasa persaudaraan kita sesama satu agama. Contoh misalkan, kalau Arab Saudi lawan Indonesia Pak, nonton bola, dukung siapa kira-kira? Pasti Indonesia Pak. Di Indonesia kita tidak melihat apa agama pemainnya, padahal mayoritas pemain Arab Saudi itu pemain Muslim. Tapi kenapa kita mendukung Indonesia? Karena ada kibaran merah putih yang mengalir di dalam diri kita. Itu kalau lagu Indonesia Raya dikumandangkan, pasti hati kita itu agak merinding. Karena apa? Karena sejak kita tumbuh, kita lahir, kita telah menghirup udara, nafas di Indonesia, alam semesta ini, itulah yang kita nikmati selama hidup kita. Bagaimana mungkin tidak lahir sifat fitrah bahwa kita mencintai tanah air kita sendiri. Hadirin sekalian, yang terakhir adalah ukhuwah Islamiyah. Ini yang terakhir. Hubungan persaudaraan karena kita satu agama. Karena kita satu iman, ikatan hati antar sesama muslim. Kita tidak pernah melihat lagi suku atau golongan. Kita mungkin beda madhab, beda kiai, beda ajaran, beda pemahaman, tapi kiblat kita pasti satu. Kita mungkin beda madhab, beda majelis taklim, beda ustadz, beda kiai, beda pesantren, tapi Nabi kita tetap satu. Kita mungkin beda pemahaman agama dalam hal-hal kehidupan sehari-hari, tapi pasti kita tegak dalam syahadat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi persoalannya hadirin sekalian, kadang kita terlalu represif, terlalu tidak baik terhadap sesama agama Islam, tetapi di luar agama Islam kita bisa toleran. Ini yang berbahaya. Misalkan ya, salah satu bentuk cikal bakal sederhana Islamfobia adalah kita itu selalu anti melihat orang, mohon maaf ya, orang celana cingkrang gitu, orang pakai cadar, orang pakai jenggot dan sebagainya. Ada sebagian orang alergi melihat itu, padahal itu sesuatu bukan yang tidak baik. Mereka orang seperti itu adalah mereka yang mencoba menjalankan ajaran agama menurut keyakinan mereka. Persoalannya adalah kita tidak boleh menyalahkan pemahaman seseorang selama tidak melampaui batas kewajaran akal sehat kita dan akidah yang kita yakini. Kalau persoalan dia kuno atau tidak itu nggak masalah, nggak usah kita. Kalau orang mau pakai cingkrang atau enggak itu nggak masalah bagi kita. Kalau orang mau pakai cadar itu atau tidak, itu adalah pilihan orang di dalam memahami ajaran agama. Jangan kita karena hanya pemahaman beda agama,
Orang kita tidak mau hadir di majelisnya, kita tidak ingin mengundang dia di acara dan sebagainya. Itu yang terjadi di umat Islam. Orang bisa toleran terhadap orang yang di luar dari keyakinannya, tetapi di sesama Islam sendiri tidak mau toleran. Padahal itu hanya persoalan yang tidak menyangkut akidah, tidak menyangkut substansi dalam Islam. Dan ini berbahaya bagi kita sebagai umat Islam. Mengaku saudara, tapi sering menyalahkan, itu bukan ukhuwah. Itu adalah ego yang berbaju agama. Karena merasa paling masuk surga, merasa kiainya paling benar, ustadznya yang paling mengikuti Nabi dan sebagainya. Ukhuwah itu dalam Islam bukan menyamakan semua pendapat, tetapi tetap saling menghormati meskipun kita berbeda. Hadirin sekalian, saya pikir itu yang jelas apa yang kita kaji hari ini menegaskan bahwa Islam itu adalah agama yang mengetuk hati, bukan mengutuk-ngutuk orang. Islam itu adalah agama yang mengangkat martabat manusia, bukan bentuk agama yang suka mengungkit-ungkit aib seseorang. Islam itu adalah agama yang memberi teladan, bukan dengan cara dendam. Itulah buah Islam, buah iman, sikap ihsan kita dalam beragama. Sebagai penutup, saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Ngaji siang hati pun terang, ilmu didapat jadi pegangan. Usai ngaji jangan hilang, amalkan ilmu dalam tindakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.